Industri otomotif Indonesia saat ini sedang berada di tengah pusaran transisi elektrifikasi yang sangat masif dan cepat. Itu mungkin ini bocoran sedikit ya. Kita pun juga akan rencana bocorkan tipe strong hybrid gitu ya. Konsumen terus disuguhkan peluncuran mobil listrik murni atau baterai electric vehicle atau BEV dari berbagai pabrikan global, baik dari Asia maupun Eropa. Dukungan pemerintah lewat regulasi dan insentif semakin mempercepat tren kendaraan nir emisi ini di berbagai segmen pasar. Namun di tengah euforia mobil listrik tersebut, Subaru Indonesia memilih pendekatan yang berbeda dan sangat pragmatis. Merek otomotif Jepang yang ikonik dengan sistem penggerak all-wheel drive atau AWD ini menyatakan bahwa teknologi hybrid adalah opsi paling adaptif untuk pasar tanah air saat ini. Pendekatan ini bukan berarti Subaru tertinggal dalam inovasi, melainkan sebuah strategi cerdas yang berpijak teguh pada realitas infrastruktur, kondisi geografis, dan kebutuhan mobilitas konsumen Indonesia. Untuk memahami keputusan strategis Subaru, kita wajib melihat secara objektif kondisi infrastruktur pendukung kendaraan listrik di Indonesia. Pemerintah dan swasta memang sedang mengebut pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. Namun fakta di lapangan memperlihatkan bahwa sebaran fasilitas pengisian daya cepat atau fast charging ini masih sangat terpusat di kota-kota besar dan Pulau Jawa. Bagi konsumen yang tinggal di luar area metropolitan atau yang memiliki tingkat mobilitas tinggi antar provinsi, infrastruktur yang belum merata adalah hambatan operasional yang tidak bisa diabaikan. Dari sinilah muncul masalah utama yang selalu membayangi pembeli BEV, yakni range anxiety atau kecemasan kehabisan daya baterai di tengah jalan. Karakter konsumen otomotif Indonesia sangat unik dibandingkan negara lain. Mobil sering menjadi kendaraan penjelajah jarak jauh untuk mengakomodasi seluruh anggota keluarga. Hal ini sangat relevan dengan tradisi mudik lebaran, liburan akhir tahun lintas pulau, atau perjalanan bisnis via jalan tol Trans Jawa dan Trans Sumatera. Membawa mobil listrik murni untuk menempuh rute ribuan kilometer menuntut perencanaan yang sangat presisi dan mengorbankan waktu tunggu pengisian daya yang terbilang lama. Berdasarkan realitas kebiasaan konsumen tersebut, teknologi hybrid menawarkan solusi transisi yang paling solutif dan minim risiko. Kendaraan hybrid menggabungkan mesin pembakaran internal konvensional atau ICE dengan sokongan motor listrik dan baterai. Sistem cerdas ini memberikan efisiensi bahan bakar yang luar biasa dan emisi gas buang rendah tanpa menghilangkan kepraktisan pengisian bahan bakar minyak atau BBM di SPBU reguler yang sudah tersebar merata di seluruh pelosok negeri. Konsumen mendapatkan efisiensi maksimal saat terjebak kemacetan kota berkat intervensi motor listrik dan tetap bebas khawatir saat memacu kendaraan melintasi batas provinsi berkat daya jelajah dari mesin bensinnya. Subaru sendiri sama sekali tidak tertinggal dalam adopsi teknologi elektrifikasi global. Di pasar internasional mereka telah sukses meluncurkan Subaru Solterra, sebuah SUV full BEV canggih, hasil kolaborasi strategis dengan Toyota. Kehadiran Solterra adalah bukti sahih bahwa Subaru memiliki kapasitas rekayasa teknologi kelas dunia untuk memproduksi mobil listrik murni. Meski demikian, Subaru Indonesia menyadari bahwa untuk menciptakan volume penjualan yang stabil dan dapat diandalkan di tahap awal transisi ini, lini kendaraan hybrid adalah senjata utama yang paling masuk akal. Komitmen kuat Subaru pada elektrifikasi yang fungsional diwujudkan melalui sistem hibrida yang mereka namakan e-Boxer. Sistem elektrifikasi ini dirancang spesifik agar sama sekali tidak mengorbankan DNA berkendara utama Subaru. Mesin Boxer dengan titik berat sangat rendah atau low center of gravity dan sistem symmetrical all-wheel drive yang legendaris. Pada arsitektur e-Boxer, motor listrik diintegrasikan secara ringkas dan rapi ke dalam transmisi line Arctronic CVT. Sementara itu komponen baterai dan kelistrikan diletakkan di area sumbu roda belakang secara presisi dan simetris.
Saat ini pihak Subaru Indonesia masih dalam tahap kajian komprehensif untuk menentukan varian hybrid yang paling relevan. Jika melihat jajaran produk global mereka, terdapat dua kandidat terkuat dengan reputasi teruji dan basis penggemar solid di tanah air, yaitu Subaru Forester Hybrid dan Subaru Crosstrek Hybrid. Keduanya memiliki spesifikasi teknis mumpuni tetapi menyasar profil konsumen yang berbeda. Kandidat pertama, Subaru Forester Hybrid, merupakan representasi ideal dari sebuah sport utility vehicle atau SUV medium yang fungsional. Forester telah lama diakui sebagai mobil keluarga tangguh yang menawarkan ruang kabin ekstra lapang, visibilitas berkendara terbaik di kelasnya, dan standar keselamatan aktif mutakhir e-SAIG. Penambahan teknologi e-Boxer akan menyempurnakan SUV ini menjadi kendaraan penjelajah jarak jauh yang sangat efisien secara ekonomis. Dengan bagasi luas untuk barang bawaan, Forester Hybrid sangat bisa diandalkan untuk liburan keluarga melintasi jalur pegunungan menanjak tanpa khawatir bahan bakar terkuras habis. Kandidat kedua adalah Subaru Crosstrek Hybrid. Bermain di segmen compact SUV atau crossover, Crosstrek dirancang khusus untuk konsumen urban dengan gaya hidup aktif, komuter harian, namun tetap berjiwa petualang di akhir pekan. Desain eksterior sporty dipadukan ground clearance yang tinggi, membuatnya sangat lincah membelah lalu lintas kota yang padat. Dengan sentuhan elektrifikasi, Crosstrek bertransformasi menjadi kendaraan harian yang sangat irit dan senyap. Ketangguhan DNA Rally Subaru juga memastikan mobil ini tetap tangguh ketika diajak keluar dari aspal menuju area perkemahan. Kehadiran lini hybrid Subaru dipastikan akan memanaskan peta persaingan kendaraan ramah lingkungan di Indonesia. Nilai jual dominan Subaru selalu berada pada statusnya sebagai pabrikan niche yang menawarkan sensasi berkendara berbeda. Konsumen loyal Subaru sangat menghargai presisi handling, stabilitas AWD permanen, dan filosofi keselamatan. Melalui produk hybrid ini, Subaru siap memberi efisiensi modern tanpa mereduksi identitas fine to drive yang menjadi kebanggaan mereka. Langkah logis Subaru ini sangat patut dinantikan sebagai jembatan terbaik di era transisi elektrifikasi. Kini, bola keputusan sepenuhnya berada di tangan manajemen Subaru Indonesia untuk menentukan jagoan elektrifikasi mana yang akan pertama kali mereka bawa ke Nusantara. Apakah kepraktisan SUV keluarga yang ekstra lapang atau kelincahan crossover kompak yang selalu siap diajak berpetualang? Berdasarkan kondisi infrastruktur jalan dan kebutuhan mobilitas harian Anda, mana model hybrid Subaru yang paling Anda nantikan dan paling cocok mengaspal di Indonesia? Forester Hybrid atau Crosstrek Hybrid? Bagikan pandangan, alasan, dan tebakan Anda di kolom komentar sekarang juga.